Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syifa, kali ini kita memasuki fasal yang keempat mengenai cara Allah memuliakan, mengagungkan nabinya ini. Antara lain untuk fasal ini adalah melalui sumpahnya Allah. Jadi satu-satunya makhluk Allah, ya, makhluk Allah yang namanya disebut, manusia yang namanya disebut menjadi nama sumpah itu hanya Rasulullah SAW. Ini saking agungnya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fasul Rabi' fi qasamihi ta'ala bi'azimi qadrih. Tentang apa posisinya yang begitu besar dan agung. Qala Allah Ta'ala, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu Muhammad. Rasulullah ini menggunakan kata ganti orang kedua, dhamir mukhatab, kamu, demi sepanjang hidupmu Muhammad. Ya, mereka ini senantiasa tenggelam dalam kemabuan, kesesatan mereka. Itu mengenai orang-orang musuh-musuh Kanjeng Nabi atau orang-orang kafir di situ. Jadi seluruh ahli tafsir ini memang sepakat ketika menyebutkan la'amruka. Asalnya la'umruka, ini dibaca la'amruka, sepanjang umurmu, demi sepanjang umurmu Muhammad. Wakila maknahu wa baqa'aka wa baqa'uka ya Muhammad wa aishika wa hayatika wa baqa'ika wa aishika wa hayatika. Ini maksudnya. Ini adalah nihayatut ta'zim ghayatul bir wa tasyrif. Jadi satu puncak dari penghormatan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ma khalaqallahu ta'ala wa ma dzara'a wa ma bara'a nafsan akrama alaihi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah tidak pernah menciptakan manusia, membuat keturunan yang berasal, ya. Wa ma dzara'a itu artinya dari mana asal usulnya. Kemudian wa ma bara'a nafsan, begitu juga tidak pernah menciptakan satu, ini soal penciptaan semua, satu komunitas kekuatan yang ada di dalam pribadi Muhammad ini. Ya, ini adalah akroma alaihi min Muhammad. Gak ada satupun makhluk di dunia yang lebih mulia dari beliau. Wa ma sami'tullah aqsama bihayati ahadin ghairih. Jadi kata Ibnu Abbas, aku belum pernah mendengar Allah bersumpah dengan kehidupan seseorang selain Muhammad. Jadi la'amruka, niscaya demi hidupmu Muhammad. Ini wala Abdul Jauza ma'aqsamallahu ta'ala bihayati ahadin ghairi Muhammad li'annahu akramal bariyah indahu. Ibnul Jauza
Ini adalah Aus bin Abdullah al-Basri, seorang kibarul ulama, ulama besar di era tabi'in. Dia mengatakan hal yang sama seperti Ibnu Abbas. Allah tidak pernah bersumpah dengan sumpah pada kehidupan seseorang kecuali pada Muhammad SAW. Wa qala ta'ala, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya, Yasin itu sumpahnya Allah. Karena itu di sini wal Qur'anil Hakim dilanjutkan wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang sangat mulia. Bagaimana nama Yasin? Yasin itu salah satu nama Nabi. Jadi Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini memiliki nama, ada 500 nama sebenarnya. Beliau sempat menyebutkan ada 5 nama, tetapi salah satu ya nama beliau itu adalah Yasin. Nah, demi Yasin, hebatnya nama Yasin ini disandingkan dengan Al-Qur'anil Hakim. Al-Quran yang penuh dengan aturan kebijaksanaan yang luar biasa. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fahaka Abu Muhammad Maki annahu ruwiya an Rasulullah sallam annahu qala li inda rabbi asyratu asma' dzakara anna minha Toha wa Yasin asma'in ismani lahu. Dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan, aku punya 10 nama ya. 10 nama ini antara lain Toha dan Yasin. Nah itu di antara nama-nama utama dari nama Rasulullah SAW. Wahaka Abu Abdurrahman As-Sulami an Ja'far As-Sadiq rahimallahu ta'ala annahu arada ya sayyidu mukhadabatan li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dimaksud dengan Yasin sebenarnya itu adalah panggilan ya sayyid, wahai tuan. Ini menggambarkan, maksudnya begini, Allah memberi sebuah kehormatan bahwa Rasulullah adalah seorang pemuka, seorang tuan. Jadi sebagai cara Allah berdialog dengan nabinya. Ya. Ini luar biasa ya. Ibnu Abbas juga mengatakan Yasin ya insan aroda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan, menafsiri Yasin itu bukan sumpah tapi menyembunyikan ya unnida ya insan wahai manusia. Kenapa ini kok Muhammad? Karena setelah wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, kamu tergolong orang-orang yang diutus. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala wa qasamun wa min asma'illah min asma'i ta'ala. Wa qala az-Zajjaj kila ma'nahu ya Muhammad wa kila ya rajul wa kila ya insan wa ibnil Hanafiyah Yasin ya Muhammad. Az-Zajjaj ini adalah seorang ulama ahli nahwu. Nama beliau adalah Ibrahim bin Muhammad al-Baghdadi, seorang ahli yang wafat tahun 311, jadi setelah era tabi'in. Beliau seorang ahli bahasa ini menyebutkan itu artinya juga ya Muhammad. Apakah ini artinya ya nida atau artinya qasam, sumpah? Ini sangat-sangat menggambarkan keterhormatan Nabi di atas segala makhluknya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga ini riwayat dari Muhammad ibnul Hanafiyah. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajhah sepeninggal Siti Fatimah radhiyallahu anha Az-Zahra, beliau menikah dengan Khawlah binti Ja'far al-Hanafiyah.
ya, dan melahirkan Muhammad Al-Hanafiyah ini, Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Ini salah satu putra Sayyidina Ali. Beliau seorang ulama besar, min kibari tabi'in, salah satu ulama besar era tabi'in. Ya. Yasin itu artinya ya Muhammad. Nah, itu Angkab. Ini Ka'ab al-Ahbar. Yasin qasama aqsamallah ta'ala. Aqsamallahu ta'ala bihi qabla ayakhluqas sama' wal ard bi alfi am. Ya Muhammad innaka laminal mursalin. Yasin ini juga sumpahnya Allah menurut Ka'ab. Sahabat Ka'ab ini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya, 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah sudah memanggil ya Muhammad, kamu ini adalah termasuk Rasul. Tsumma qala wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ya, itu. Fa in quddira annahu min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam wa sahha fihi annahu qasamun kana fihi min at-ta'dhim ma taqaddama yu'aqidu fihi al-qasam atful qasam al-akhir alaih. Jadi ini ada yang menegaskan kalau ini memang qasam, sumpah. Karena apa? Ada ataf. Atafnya adalah wal Qur'anil Hakim, kan begitu. Ya, wal Qur'anil Hakim. Dilanjutkan innaka laminal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali bukti-bukti yang lain, ya, bahwa Rasulullah di dalam surat Yasin itu yang dimaksud adalah beliau, Yasin itu. Dan ini tetapi kalau itu bimakna nida, berarti ya Muhammad, maksudnya faqad jaa qasamun akhar ba'dahu li tahqiqi risalah wa syahadati bi hidayati, menunjukkan bahwa bentuk kesaksian atas hidayah, petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Allah itu. Aqsamallah ta'ala bi ismihi wa kitabihi innahu laminal mursalin bi wahyihi ila ibadihi. Jadi petunjuk yang dari Allah itu melalui Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada seluruh hambanya, wa ala siratim mustaqim min imani. Ala siratim mustaqim itu menunjukkan setelah risalah itu disampaikan, apa pertama kali responnya? Iman. Iman itulah yang disebut siratum mustaqim. Jalan yang lurus itu ya iman tadi. Ya, iman tadi. Jadi jalan yang memang tidak ada jalan lurus, tidak ada bengkok. Jalan lurus kemana? Ya jalan lurus menuju kepada Allah yang jalannya penuh dengan kebenaran. Itu. Maka orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah tetapi dengan cara yang tidak benar, metode yang tidak benar, manhaj yang tidak benar, ya tentu dia tidak akan pernah sampai kepada Allah. Makanya wala udula anil haq, tidak pernah bengkok dari kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-Naqas lam yuqsimillahu ta'ala li ahadin min anbiya'i birrisalah fi kitabin illa lahu wa fihi min ta'zimi wa tamjidi ala ta'bili man qala annahu ya sayyid ma fi wa qala alaihi salam ana sayyidu waladi adam wala fakhra. Jadi sekali lagi ini menguatkan saja betapa agungnya Nabi, tetapi ya ini yang harus kita teladani semua. Beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam, aku ini adalah pangeran, pemuka, istilahnya raja bagi umat manusia. Tetapi aku tidak pernah bangga. Wala fakhra, aku tidak sombong, tidak bangga.
Coba, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, umatnya kok tiba-tiba mencoba membanggakan dirinya sendiri, mau ini. Rasulullah yang luar biasa seperti itu saja tidak ada kebanggaan dan tidak ada kesombongan, tidak ada, kalau orang sekarang bilang petenteng-petenteng, nggak ada. Malu dengan Kanjeng Nabi ya, malu dengan Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala la uqsimu bihadzal balad. Niscaya sungguh demi, ya ini. Aku bersumpah, niscaya aku bersumpah dengan bihadzal balad, dengan negeri ini. Negeri mana? Ya negeri Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu Muhammad menempati negeri ini Mekah. Ini semua menggambarkan penghormatan luar biasa. Ya, ila la uqsimu bihi idza lam takun fihi ba'da khurujika minhu hakahu Makki. Artinya ayat ini memang turun di Mekah dan Allah tidak bersumpah dengan balad Mekah tadi setelah Rasulullah keluar hijrah. Wakila la zaidah ay uqsimu bihi wa anta bihi ya Muhammad. Ini la tambahan tapi artinya uqsimu, aku bersumpah dengan negeri tempat kamu tempat tinggal ya. Nah ini jadi maksudnya adalah Mekah. Wa qala al-Wasit ay nahlifu laka bihadzal balad alladhi syarraftahu bimakanika fihi hayyan wa baraktuka mayyitan yakni al-Madinah. Aku bersumpah dengan negeri di mana engkau hidup, dilahirkan, tetap begitu juga aku memberkahi ketika engkau mati di sebuah negeri yaitu Madinah. Wal awwalu ashah li anna surah makkiyah wa ba'dahu yusahhihuhu qawlahu ta'ala wa anta hillum bihadzal balad. Maksudnya pendapat yang mengatakan bahwa sumpahnya Allah pada balad itu adalah yang dimaksud adalah Makkah itu. Wa nahu qaulu Ibnu Atha fi tafsirih qouli ta'ala wa hadzal baladil amin. Qala amanahu Allah ta'ala bimuqamihi fiha wa kaunihi biha fa inna kaunahu amanun haitsu kana. Wa hadzal baladil amin, maksudnya negeri yang aman ini tafsirnya Ibnu Atha. Jadi Allah memberi aman di Mekah ini. Tsumma qala ta'ala wa walidi wa ma walad, dan orang tua dan anak yang dilahirkan, ini maksudnya juga keturunan-keturunan yaitu Nabi Adam. Ya, Nabi Adam di situ. Ada yang mengatakan dia wa walidi wa ma walad itu adalah Nabi Ibrahim. Wa ma walad fa ya insyaallah ta'ala isyaratan ila Muhammad wa ma walad, dan yang kelak menjadi anak turunnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menggambarkan fatadammanu surah al-qasama bihi alaihissalam fi mawdi'aini wa qala ta'ala alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih. Bagaimana Allah menyebut alif lam mim kemudian dzalikal kitab. Bagaimana nabi, karena di situ salah beberapa penafsir mengatakan di antaranya alif lam mim, walaupun Allah sendiri yang Maha tahu, tapi para mufassir yang dibukakan hatinya oleh Allah ada yang mengatakan alif itu adalah Allah, lam itu adalah Jibril, mim adalah Muhammad. Baru setelah itu dzalikal kitabu, ini Quran. Bagaimana Rasulullah itu selalu didampingkan dengan Quran, dengan kalamuhu ta'ala. Qala Sahal bin Abdullah At-Tustari al-alifu huwallah wal lamu Jibril wal mimu Muhammad alaihi salam. Jadi itu yang saya sebutkan tadi ya. Ini adalah mufassir antara lain Abdullah At-Tustari. Wa haka hadzal qaul as-Samarqandi wa lam yunsibhu ila Sahal.
Wa ja'ala min Allah anzala Jibril ala Muhammad bihadzal Qur'an la raiba fih. Jadi itu maksudnya Allah menurunkan melalui Jibril kepada Muhammad. Apa? Al-Quran yang tidak diragukan lagi di dalam Al-Quran itu. Jadi ini menggambarkan bahwa Al-Qasam anna hadzal kitab haqqun la raiba fih. Alif Lam Mim ada yang menyebutkan itu bentuk sumpah. Ya, sumpahnya Allah. Tsumma fihi min fadilatih kiranu ismihi bi ismihi nahwa ma taqaddam. Bagaimana Allah mendampingkan namanya dengan namanya Rasulullah SAW. Ibnu Atha mengatakan fi qouli ta'ala qaf wal Qur'anil Majid. Ya, sumpahnya Allah qaf, demi qaf wal Qur'anil Majid, dan demi Quran yang agung. Ini aksama bi quwwati qalbi habibih. Qaf maksudnya adalah quwwati qalbi habibih, kekuatan hati kekasihnya, yaitu Muhammad. Didampingkan lagi wal Qur'anil Majid. Loh, seakan-akan Al-Quran, makanya disebut, kenapa Al-Quran itu sebagai akhlaknya Nabi? Karena Nabi dan Al-Quran itu, ya di dalam Al-Quran itu isinya Nabi. Dan di dalam Nabi adalah Al-Quran itu sendiri. Nah itu. Haitsu hamal al-khitab wal musyahadah walam yu'thir dzalika fihi li'uluwi halih. Jadi ini saking agungnya nama Kanjeng Nabi. Wakilahum ismun lil Quran. Qaf itu ada yang mengatakan mufasir itu Quran. Wakilah wa ismun lillahi ta'ala. Qaf itu salah satu namanya Allah. Wakilah habalun muhitun bil ardi. Ada yang mengatakan Qaf itu adalah sebuah tali yang melingkari bumi. Banyak para mufassir. Wa qala Ja'far bin Muhammad, maksudnya ini Ja'far As-Shadiq radhiyallahu an fi tafsirih, wan najmi idza hawa, demi bintang-bintang ketika memancarkan, menanjak ke atas. Apa kata beliau? Innahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-najm, bintang yang terang itu adalah Muhammad. Wa qala an-najmu qalbu Muhammad, hatinya Muhammad, ya. Hawa insyaraha minal anwar, memancar menjadi meluas pancaran cahaya itu maksudnya. Wa qala in qata'an ghairillah, maksudnya an-najmu idza hawa in qata'an ghairillah, jadi lepas dari segala hal selain Allah karena menanjak menuju kepada Allah. Wa qala Ibnu Atha min qouli ta'ala wal fajri wa layalin ashar. Al-fajr, demi fajar. Allah bersumpah. Apa yang dimaksud al-fajr? Wa layalin ashar, dan malam-malam 10. Al-fajr ini adalah Muhammad, li'anna minhu tafajjarul iman, karena itu memancarlah iman. Nah, dari Muhammad tadi. Jadi ini saudara-saudara sekalian kaum muslimin, bahwa Allah itu bersumpah dengan nama atau dengan nabinya, yaitu Muhammad ini. Ini menunjukkan cara Allah melalui Muhammad SAW ini menyelamatkan umat manusia dan makhluknya ini. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu Rasulullah SAW tidak pernah rela selama-lamanya, tidak pernah ridho selama-lamanya kalau umatnya masuk neraka. Maka mari, alhamdulillah kita ditakdirkan menjadi umat Muhammad SAW. Nah, dari sinilah kita lalu banyak bersolawat kepada Nabi. Karena Nabi sangat-sangat membela
Kenapa Nabi membela kepada kita, kepada umatnya ini? Karena memang kedudukannya yang begitu mulia, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dibela habis-habisan dengan segala kemuliaan kedudukannya. Maka bukan sekedar kita membaca sholawat, tetapi esensi membaca sholawat itu adalah bentuk peneladanan. Bagaimana kita hidup di dalam kasih sayang Allah melalui Rasulullah kepada kita, yang harus kita teladankan, kita biaskan kepada umat manusia. Karena tanpa demikian, mission, risalah di balik cahaya Rasul rahmatan lil alamin nanti tidak akan termaujud nanti. Padahal Nabi sendiri menjadi rahmat. Nah, inilah jangan sampai umat manusia lari dari keselamatannya gara-gara tidak memihak, tidak mengikuti jejak Kanjeng Nabi ini. Gara-gara apa? Ya gara-gara umatnya sendiri perilakunya nggak beres misalnya. Nah ini. Karena itu mari kita dengan sholawat itu sebenarnya kita mendoakan semuanya agar ada cahaya Muhammad yang terus menerus menyelubungi manusia ini, membuka hati. Nah itu yang disebut pintu hidayah. Jadi demikian saudara sekalian mengenai khosais, syama'il, kepribadian yang begitu agung dari Rasulullah SAW. Saya mohon maaf. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.